Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, syukur tidak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Pada hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, meskipun ya sekarang ini memang qadarullah ustazah mengajarnya rekaman. Kemarin ada uzur, ustazah keluar. Jadi hari ini kita gantikan ya. Insyaallah tidak akan mengurangi kualitas belajar kita insyaallah ya. Nah, ananda sekalian, Ustazah ingatkan kembali bagi yang belum melakukan remedial atau yang Ustazah lupa memberikan soalnya, harap di chat Ustazah kembali karena belum semuanya remedial Ustazah lihat ya. Kita lanjutkan materi kita. Di minggu lalu sebenarnya Ustazah sudah menyinggung materi yang akan kita bahas minggu ini adalah tentang reaksi redoks ya. Reaksi redoks dan tata nama senyawa. Kita bahas dari yang pertama itu adalah tentang reaksi redoks gitu. Nah, ada 3 teori yang berkembang mengenai konsep redoks. Redoks itu sebenarnya apa sih Ustazah? Redoks itu singkatan dari reduksi oksidasi. Rednya itu reduksi, oksnya itu oksidasi. Nah, kalau di minggu lalu Ustazah sudah sempat bertanya kepada siswa yang tidak remedial, yang Ustazah suruh membaca, apa itu kalau misalnya kita mengupas pisang lalu lama kelamaan kita tidak makan dan kita diamkan gitu kan, tapi lama kelamaan dia menghitam, apa penyebabnya? Kemarin sudah ada yang menjawabnya bagus, teroksidasi Ustazah gitu. Apa sih oksidasi itu? Apa sih reduksi itu gitu kan? Nah, jadi ada 3 konsep yang mengkaji tentang redoks. Yang pertama itu adalah berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen ya, melepas atau mengikat oksigen. Siapa itu yang melepas, siapa itu yang mengikat. Yang kedua adalah berdasarkan teori pengikatan dan pelepasan elektron. Kalau yang pertama elektron yang diikat atau yang dilepas, yang kedua adalah yang pertama oksigen yang diikat atau yang dilepas, yang kedua adalah elektron yang diikat atau yang dilepas. Dan teori yang ketiga itu adalah tentang perubahan biloks. Nah, kalau di sini nanti di ini kita menggunakan konsep biloksnya menggunakan bilangan oksidasi ion yang kita bahas di waktu lalu. Yang pertama kita bahas tentang pengertian redoks berdasarkan pelepasan atau pengikatan oksigen. Nah, berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen, reaksi oksidasi yang dikatakan dengan oksidasi itu adalah reaksi yang mengikat oksigen. Reaksi pengikatan oksigen. Maksudnya gimana Ustazah? Misalnya nih, Fe, atau sebelum ke reaksi ini Ustazah mau kalian ajak dulu berpikir sedikit. Besi, misalnya seperti paku, katakanlah paku, atau misalnya pagar rumah kalian terbuat dari besi atau logam lainnya. Paku kalian diamkan di luar selama sehari, 2 hari, dan beberapa hari berikutnya. Sudah? Maka lama kelamaan paku itu akan menjadi berkarat atau berubah warnanya menjadi kemerah-merahan atau kecoklatan. Itu menunjukkan dia sudah mengalami korosi atau perkaratan. Kenapa seperti itu Ustazah? Kenapa begitu? Karena besi Fe dibuat di udara luar, dia akan bereaksi dengan oksigen. Fe tambah O2 akan menghasilkan Fe2O3. Jadi besi yang berkarat itu inilah rumus senyawanya, Fe2O3. Kalau besi aja kalian beli besi asli ya, paku gitu kan, ini rumusnya Fe.
Karena kalian biarkan di luar terkena sinar matahari, udara, hujan, maka si besi akan bereaksi dengan oksigen, maka akan dihasilkan reaksi Fe2O3. Perhatikan ini, di awal Fe-nya lain, di akhir O-nya lain. Setelah hasil reaksi, Fe mengikat oksigen, mereka membentuk satu senyawa. Fe bersatu dengan O, pengikatan oksigen, ya. Besi mengikat oksigen, mereka menyatu nih, ya. Maka ini disebut dengan reaksi oksidasi, mengikat oksigen. Begitu juga dengan ini, Mn tambah O2, akhirnya si Mn mengikat OMNO, gitu. Dah. Kebalikannya adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Kalau oksidasi mengikat, kalau ini melepas. Nah, jadi di sini contohnya nih, di reaksi awal ini semuanya menyatu. Oksigen menyatu dengan K dengan Cl juga. KClO3. Nah, hasil reaksinya adalah KCl tambah O2. Oksigennya sudah lepas dari sini, iya kan? Jadi dia melepaskan oksigen, senyawanya melepaskan oksigen. Jadi kalau dia melepas oksigen itu dikatakan adalah reaksi reduksi, ya. Reaksi reduksi itu teori pertama tentang pengikatan pelepasan oksigen. Yang kedua adalah pengikatan dan pelepasan elektron. Sama ya, di buku kalian juga ada di halaman 168. Jadi kalau oksidasi di situ dibuat jelas, yang halaman 168 yang dibuat di kotak abu-abu itu, oksidasi adalah penambahan atom oksigen, reduksi sama dengan pengurangan atom oksigen. Sama ya, penambahan atom oksigen atau pengikatan atom oksigen itu artinya sama ya. Pengurangan atom oksigen atau pelepasan atom oksigen itu artinya sama ya. Berikutnya adalah berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Kalau dikatakan oksidasi itu adalah yang melepas elektron, Sedangkan reduksi itu adalah reaksi yang mengikat elektron. Dah. Jadi ini di contohnya, contoh nanti Ustazah akan berikan tulisannya secara langsung ya. Kalau oksidasi dia melepas elektron, ini perhati cara gampangnya gini aja nih. Lihat sebelum reaksi dan hasil reaksi. Ini namanya persamaan reaksi ya Ananda sekalian, seperti ini. Na gitu kan, baru ada tanda panah, baru Na plus tambah E minus. Jadi ini dikatakan persamaan reaksi. Cara membacanya, natrium bereaksi menjadi Na plus tambah E minus gitu. Kalau ini Cl tambah E minus bereaksi menjadi Cl minus, begitu ya cara membacanya aja. Nah, jadi untuk menentukan apakah dia melepas atau mengikat elektron, maka perhatikan saja ya, perhatikan saja tanda panahnya. Apabila di sebelah kiri tanda panah tidak ada elektronnya, yang ada di sebelah kanan berarti dia melepas, karena ini adalah hasil akhir. Saya ulangi, apabila elektron, ini elektron maksudnya ya, ini elektron, ini elektron. Apabila elektronnya ada di sebelah kanan, itu artinya dia melepaskan elektron. Oh, itu oksidasi. Apabila elektronnya berada di sebelah kiri tanda panah, ini berarti dia mengikat elektron, mengikat nih, Cl tambah E minus menghasilkan Cl minus. Dia mengikat ini. Saya ulangi ya, apabila elektronnya berada di sebelah kanan berarti dia itu melepas elektron. Biar kita tahu ini oksidasi reduksi gitu. Kalau dia sebelah kiri berarti dia mengikat elektron. Ya, simpelnya Ustazah singkatkanlah seperti ini. Nah, perhatikan nih video Ustazah dari catatan Ustazah ya. Jadi tadi dikatakan bahwa yang dikatakan dengan oksidasi, kalau dikatakan oksidasi berdasarkan teori pelepasan atau pengikatan elektron, yang dikatakan oksidasi itu adalah yang mengikat oksigen, yang awalnya dia di situ adalah Fe tambah O2 menghasilkan Fe2O3. Ini awalnya Fe misah sama O.
Di hasilnya mereka bersatu. Lihat di sini. Hasil akhirnya, perhatikan hasil akhirnya diikatlah oksigen. Oh, ini oksidasi nih, gitu. Ya. Tapi kalau sebaliknya, ya, sebaliknya misalnya Ustaz buat di sini adalah HGO menghasilkan, nggak nampak ya. HGO menghasilkan Hg tambah O2, di sini 2, di sini 2. Macam mana itu saja nanti kita bahas itu ya. HGO menghasilkan Hg tambah O2. Di sini di awal Hg berikatan dengan O, di akhir Hg berpisah dengan O. Berarti di sini terjadi reaksi pelepasan oksigen. Maka ini termasuk reaksi reduksi. Paham ya anak-anak sekalian? Nah, sebaliknya tadi berdasarkan reaksi pengertian berdasarkan pengikatan atau pelepasan elektron ya, tentang elektron. Kalau dia oksidasi yang melepas elektron, kalau reduksi yang mengikat elektron. Contohnya Ustazah buat ini misalnya Ustazah minta kalian coba ini Cu tambah menghasilkan Cu2 plus tambah 2 elektron minus. Baru berikutnya adalah Cl2 tambah 2 elektron negatif menghasilkan 2 Cl. Nah, perhatikan. Tadi udah Ustazah jelaskan bagaimana cara kita membedakan reaksi reduksi oksidasi apabila dia berdasarkan elektronnya. Perhatikan saja posisi elektronnya, sebelah kanan apa sebelah kiri. Kalau dia posisinya di sebelah kanan elektronnya, ini maksudnya elektron di sini ya. Kalau sebelah kanan elektronnya berarti dia itu adalah melepas elektron. Kalau posisi elektronnya di sebelah kiri apa sih saja? Sebelah kiri tanda panah maksudnya. Maka kalau dia sebelah kiri tanda panah berarti dia mengikat elektron. Ya, tadi Ustazah bilang bahwa oksidasi itu adalah yang melepas elektron negatif. Kalau reduksi itu adalah yang mengikat elektron negatif. Sudah? Coba perhatikan antara 1 dan 2 mana oksidasi, mana reduksi? Silakan jawab. Mana? Iya, bagus ya. Yang dikatakan dengan yang contoh pertama ini adalah melepas, berarti ini termasuk oksidasi. Kenapa Ustazah melepas? Nah, ingat yang Ustazah bilang tadi bahwa apabila elektronnya berada di sebelah kanan dari tanda panah berarti dia melepas. Melepas apa? Melepas elektron. Kalau dia melepas elektron, apa itu saja? Oksidasi. Dah buat ini reaksi oksidasi. Sedangkan kalau tanda elektronnya ada di sebelah kiri berarti dia mengikat elektron. Kalau dia mengikat, apa itu? Reduksi. Berarti kedua ini adalah reaksi reduksi. Seperti itu. Ya, itu dua pengertian tentang elektron. Dua pengertian tentang reduksi dan oksidasi. Nah, sekarang kita lanjutkan pengertian ketiga dari reduksi dan oksidasi, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Apa sih Ustazah bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi atau biasanya yang disingkat dengan bilox ya. Selanjutnya Ustazah akan menyebutnya bilox ya, tidak bilangan oksidasi. Bilox itu bilangan oksidasi. Apa itu? Bilox itu adalah besarnya muatan yang diembankan oleh suatu atom dalam suatu senyawa jika semua elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Susah kali Ustazah menghafalnya. Cara gampangnya Ustazah bilang sama kalian ya. Cara gampangnya bilangan oksidasi ini adalah bilangan yang Ustazah suruh kalian buatkan pada golongan 1 sampai golongan 7. Masih ingat?
Golongan 1 anak-anak ustazah dia ionnya 1 positif. Golongan 2 2 positif. Masih ingat? Lanjutkan. 3 berapa? 3 positif. 4 plus 5 3 min 6 2 min 7 minus 8 0. Kenapa? Karena dia adalah golongan gas mulia. Itu dia bilangan oksidasi namanya. Yang ustazah sering sebut itu ionnya, begitu ya. Itu adalah ionnya. Apakah itu tetap ustazah? Ada beberapa unsur yang tidak tetap, tapi untuk sekarang ini kita pakai yang itu saja, ya. Jadi kita kembali ke situ. Makanya ustazah bilang kemarin itu ingat ini ya, karena ini adalah salah satu salah satu bekal kita untuk mempelajari kimia di berikutnya, karena dia kontinuitas nih pelajaran kita ini dipakai, yang lalu-lalu itu terus dipakai sampai nanti kalian tamat ya. Nah, berdasarkan perubahan biloks, yang dikatakan oksidasi itu adalah yang mengalami kenaikan biloks, yang naik biloksnya, yang naik angka bilangan oksidasinya, itu dikatakan oksidasi. Sedangkan kalau yang turun itu reduksi, ya. Kalau oksidasi naik, reduksi turun. Kalau misalnya kita ulangi dari tadi pengertian pelepasan pengikatan oksigen, pelepasan pengikatan elektron, perubahan biloks, ya. Kalau kita urutkan oksidasi dan reduksi, yang pertama oksidasi berdasarkan melepas atau mengikat oksigen, oksidasi itu mengikat, kalau reduksi itu melepas. Kalau tentang pengikatan pelepasan elektron, oksidasi melepas elektron, reduksi mengikat elektron. Berdasarkan perubahan biloksnya, oksidasi itu mengalami kenaikan, reduksi itu yang mengalami penurunan. Apa saja yang naik, apa yang turun itu, gitu kan. Nah, biar tahu ananda semuanya, untuk mengetahui mana yang naik, mana yang turun, coba perhatikan bukunya di halaman 171, 171. 171 di situ ada tabel 5.2 reaksi redoks dari unsur natrium. Pokoknya di sini ada tabel 5.2 ya. Di sini ada aturan. Yang kurang lebihnya aturannya itu adalah seperti ini juga ya. Aturannya seperti ini. Kita baca yang di slide ini dulu ya. Yang pertama adalah bilangan oksidasi atom, biloks atom dalam unsur bebas adalah 0. Ya. Biloks unsur bebas adalah 0. Apa itu unsur bebas ustazah? Di buku kalian juga sama ya. Biloks unsur bebas adalah 0 katanya ya. Apa itu unsur bebas? Yang dikatakan dengan unsur bebas adalah contohnya begini: Ne, H2O2, Cl2, P4, S8, C, Cu, Fe, Na dan lain-lain sebagainya. Tidak ada embel-embel plus minusnya. Itu dikatakan dengan unsur bebas, atau dia membentuk atom unsur diatomik ini nih. Dia senyawa di atomik namanya ini, H2O2, Cl2, F2 gitu ya. Itu dikatakan unsur bebas. Atau misalnya Mg gitu saja, Mg itu unsur bebas. Tapi kalau ada dibuatnya Mg2+, itu tidak unsur bebas namanya. Ini ulangi ya. Aturan pertama yang mengatakan bahwa atom bebas itu, unsur bebas itu memiliki biloks sama dengan 0. Apa-apa saja itu. Misalnya kalau ada di situ Cl atau Cl2, ini namanya adalah unsur bebas. Biloksnya berapa? Sama-sama 0. Ini 0, ini 0. Tapi kalau ada di situ misalnya Cl-, ini bukan lagi unsur bebas namanya. Ya.
Jadi ada lagi Br, ada H2, ada Fe, misalnya ada Mg. Pokoknya tidak ada embel-embel plus minus dan juga dia bukan dalam bentuk senyawa. Kalau misalnya dia sudah begini HCl gitu, HCl misalnya HCl atau NaCl, ini bukan lagi unsur bebas namanya. Ini kan udah dalam bentuk senyawa ini. Bukan ya. Ini kenapa dikatakan unsur? Ini menamai molekul unsur H2, Cl2, F2, O2, N2 dan lain-lain sebagainya. Namanya molekul unsur ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah fluorin memiliki bilox -1 pada semua senyawanya. Fluorin ini terletak pada golongan 7A ya. Pada golongan 7A atau rata-rata yang kita gunakan, semua unsur yang ada di golongan 7A itu ionnya adalah biloxnya adalah -1 ya. Begitu ya, kita sepakati kemarin kan, golongan 7 -1. Baik dia fluor, klor, brom, iodin, astatin. Itu semuanya adalah -1. Berikutnya adalah bilox atom unsur logam selalu positif. Ini yang Ustazah bilang, ya kan? Logam 1A positif 1, 2A positif 2, Al itu golongan 3, 3A positif 3 dan berikutnya. Lanjut. Bilox atom dalam ion monoatom sama dengan muatannya. Bilox atom dalam ion monoatom sama dengan muatannya. Ini maksudnya seperti apa Ustazah? Apa maksudnya monoatom? Yang dikatakan dengan monoatom seperti yang Ustazah bilang tadi, ini ya, yang ini. Cl-. Ini namanya adalah monoatom, dia memiliki ion. Biloxnya berapa Ustazah? Sama dengan berapa ionnya ini? Jadi bilox Cl- di sini adalah -1 gitu. Lalu kalau ada lagi misalnya Mg2+, biloxnya berapa? 2+. Tapi kalau ada di sini Mg katanya, berapa biloxnya? 0. Kenapa 0 Ustazah? Karena ini termasuk unsur bebas, Mg. Ya. Baik. Kita lanjut. Nih, bilox atom H umumnya adalah positif 1 karena dia golongan 1 ya. Kecuali pada senyawa-senyawa ini, pada senyawa-senyawa NaH, ada senyawa NaH, LiH, BeH2, MgH2, maka bilox dari hidrogen itu adalah -1. Terkhusus untuk senyawa-senyawa yang dia mengikat unsur-unsur logam lainnya. Ya. Sedangkan bilox atom oksigen umumnya -2, hidrogen positif 1, oksigen -2. Ini nanti ingat ya, ini yang paling sering kita pakai. Kita pakai itu hidrogen dan oksigen. Hidrogen positif 1, oksigen -2. Kecuali pada F2O bilox oksigen itu positif 2, terbalik kan? Pada peroksida H2O2 biloxnya -1 atau superoksida itu seperti KO2 itu biloxnya adalah -1/2. Nah, berikutnya adalah jumlah bilox atom unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0 dan jumlah bilox atom unsur-unsur dalam ion poliatomik adalah sama dengan muatan. Ini kayak mana sih Ustazah? Oke, biar lebih paham Ustazah berikan saja contoh maksud dari slide tersebut. Ya. Ustazah berikan satu contoh. Ini perhatikan. Tadi Ustazah bilang kalau ada misalnya begini ya. Kalau ada Na. Dah. Lalu ada di sini Na+. Lalu ada Br2. Ada Br-. Lalu ada Al3+. Lalu ada lagi di sini H. Oke. Coba tentukan biloxnya berapa. Tinggal kalian lihat mana di sini yang unsur bebas. Unsur bebas itu adalah 0.
Selain itu dia kalau dia berbentuk monoatomik, maka berapa ionnya itulah biloxnya. Ini unsur bebas 0. Ini monoatomik yang memiliki ionisasi ini positif 1, berarti ini positif 1. Ini unsur bebas 0, Br minus, minus 1, Al3 plus, 3 plus, H ini adalah unsur bebas. Biloxnya adalah 0. Itu contoh ya. Nah, sekarang kita ke dalam bentuk senyawa. Misalnya Ustazah berikan contohnya adalah KClO4. Senyawa KClO4. Pertanyaannya adalah tentukanlah bilox Cl. Ini. Tentukanlah bilox Cl. Dia akan bertanya salah satu unsur saja itu nanti ya. Dia akan bertanya salah satu unsur, atau kalaupun tidak ditanyanya salah satu unsur, kita mau mencari biloxnya, biasanya adalah buat yang ditanya itu adalah yang pada golongannya paling besar. Ini kan terdiri dari 3 unsur, unsur K, unsur Cl, dan unsur O. Pertanyaan di situ adalah berapakah bilox dari Cl? Itu pertanyaannya. Berapa bilox dari Cl? Oke, perhatikan baik-baik. KClO4. Apabila tidak ada di sini ionisasinya, caranya seperti ini buat. KClO4 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 kalau tidak ada di sini ionnya. Udah? Tapi kalau misalnya ada begini, K2 SO4 2 minus, misalnya misal 2 minus, ada di sini 2 minusnya nih ya, maka ini bukan sama dengan 0, tapi ini sama dengan minus 2 gitu ya. Satu-satu dulu kita selesaikan ini dulu ya. KClO4 sama dengan 0, ini K2SO4 2 min sama dengan minus 2. Sekarang ini yang ditanya tadi adalah si Cl, ini yang ditanya si Cl, ini kita jadikan sebagai X. Dah, K golongan berapa Anda sekalian? K golongan 1. Ionnya berapa? Positif 1. Buat di sini positif 1. Positif 1. Ini punya si K. Ini punya si K ini ya. Nih. Sekarang Cl, buat di sini tambah. Tutup aja kurungnya. Tambah. Cl itu yang kita tanya, berapa bilox Cl gitu kan? Si Cl adalah yang kita tanya. Udah? Maka karena si Cl yang ditanya, buat si Cl itu adalah X gitu. Tambah. Jadi ini K positif 1 tambah si Cl X tambah si O ya. Tambah si O. O itu golongan berapa? Tadi udah ada ketentuannya. O itu pada senyawa yang lain itu biloxnya adalah minus 2. Dia golongan 6 ya, minus 2. Buatlah di sini minus 2 kali, karena O-nya di sini ada 4, maka ini harus dikali 4. Ini kenapa tidak ada kalinya Ustazah? Karena dia cuma 1 di sini. Ini juga cuma 1 di sini, gitu. Dah? Minus 2 kali 4. Dari mana minus 2? Dari tadi, dari yang ini, yang ketentuan-ketentuan yang sudah kita bahas tadi ya. Oksigen bilox adalah minus 2, hidrogen positif 1 dan lain-lain sebagainya. Sama dengan 0. Ini matematika biasa lah ini jadinya nih. Dah? Positif 1 tambah X nih, minus 2 kali 4 itu adalah minus 8. Positif jumpa minus adalah negatif. Minus 8 sama dengan 0. Jadi positif 1 tambah negatif 8 berapa? Iya, minus 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan pindah ke sini jadi positif 7. Begitu. Ya. Berarti bilox dari si Cl pada senyawa ini adalah positif 7 ini. Ya, bilox Cl pada senyawa KClO4 adalah positif 7. Nah, oke. Karena waktu kita sudah habis, Ananda sekalian, Ustazah Ustazah minta kalian coba berlatih-latih dulu ya. Yang ada di halaman 174
Ada di halaman 174, kalian diminta di situ menunjukkan mana reduksi mana oksidasi yang latihan 5.1 nomor 1, nomor 2, nomor 1 AB, nomor 2 ABCD. Itu bukan pilihan berganda ya, kalian disuruh menentukan mana reduksi mana oksidasi itu dulu. Kalau perhitungan yang seperti ininya, yang ini insyaallah di minggu depan kita lanjutkan lagi. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.